Welcome back to Realme. Ya, baru lagi saya kembali dengan informasi yang terbaru. Hari ini, video kali ini aku mau bicara tentang sumpit. Jadi mungkin ada perbedaannya sedikit antara sumpit Cina, Jepang, dan Korea. Kita bicarakan tentang ini. Yuk, langsung kita mulai. Sama Jepang, karena aku bukan orang Cina ataupun orang Jepang, nggak ada alirannya sama sekali. Aku nggak yakin kalau ini benar 100% apa tidak. Tapi sesuai dengan observasi atau sesuai dengan yang Anda bisa lihat kalau pergi ke restoran atau ke tempat-tempat lain, sumpit Cina itu biasanya bentuknya panjang, lebih panjang dibandingkan sumpitnya Korea atau Jepang. Nah, ini katanya dikarenakan pernah ke restoran Cina kan ya. Kalau ke restoran Cina kan itu mejanya besar. Nah, itu karena kan makanan yang kita pingin makan itu kan bisa jauh gitu. Dengan panjangnya sumpit ini bisa membantu kita untuk menjangkau makanan yang ada atau yang menjangkau makanan yang agak jauh dari kita. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu sumpit Jepang. Nah, sebelum ngomong tentang sumpit Jepang, kita ngomong tentang makanan Jepang sedikit. Kalau kita ngomong makanan Jepang kan, makanan pertama yang muncul di dalam benak kita itu kan ikan atau sushi atau ya pokoknya hasil-hasil laut. Nah, kalau sumpit Jepang ini, kalau melihat itu biasanya sumpitnya itu cenderung dia nggak terlalu panjang seperti Cina. Ya biasa, nggak terlalu pendek, ya biasa, panjangnya biasa. Tapi dia ini lebih cenderung agak runcing. Nah, ini katanya itu bisa membantu untuk memilah tulang ikan dan daging ikan. Jadi seperti itu katanya. Akhirnya kita membicarakan tentang sumpit. Bedanya sumpit Korea apa? Kebanyakan kamu kalau ke restoran Korea mungkin ada juga yang ngasihnya itu pakai kayu atau plastik dan lainnya. Tapi kebanyakan itu kita pakai sumpit besi. Aku nggak pernah ke restoran Cina atau ke restoran Jepang dikasih sumpit besi. Kalau ke restoran Korea kebanyakan kita dikasih sumpit besi. Nah, ada yang tahu kenapa? Mungkin banyak yang nggak tahu. Alasannya itu sebenarnya cukup mendalam. Kita harus bicara, kita harus memandang kembali abad 18 atau sekitar 200 tahun yang lalu. Jadi sekitar abad 18-an itu sebenarnya itu di kerajaan-kerajaan dulu itu raja yang ada di wilayah Korea itu menggunakan sumpit yang terbuat dari perak. Nah, kenapa ini harus terbuat dari perak? Karena kalau sumpit ini terbuat dari perak itu katanya bisa mendireksi ada atau tidaknya racun pada makanan. Nah, sehingga ini bisa menjamin keamanan dari makanan dari seorang raja. Nah, itu mengapa awal mulanya Korea menggunakan sumpit metal atau berbahan logam. Nah, kan seharusnya kalau gitu perak semua, kok nggak semua perak? Itu pasti pertanyaan berikutnya. Nah, untuk raja atau orang-orang yang kelas atas atau yang punya uang, mereka itu bisa sanggup atau mampu membayar untuk membeli sumpit yang terbuat dari bahan-bahan yang mahal. Nah, bagaimana untuk yang rakyat biasa dan rakyat golongan bawah? Lagi, bagaimana untuk rakyat-rakyat biasa atau rakyat-rakyat yang golongan bawah? Karena rakyat-rakyat yang di golongan bawah ini kan mereka nggak mampu membeli sumpit yang terbuat dari perak atau logam-logam mulia. Jadi mereka itu akhirnya membuat sumpit atau menggunakan sumpit yang terbuat dari besi atau logam biasa. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang awal mulanya itu sumpit Korea itu terbuat dari perak yang tujuannya itu menjamin keamanan dari makanan raja. Tapi karena berjalannya dengan waktu, rakyat-rakyat golongan bawah pun mereka juga ingin seperti kelas atas atau kelas-kelas yang lebih tinggi daripada mereka. Itulah awal mulanya mengapa Korea menggunakan sumpit besi. Nah, banyak yang tanya, nah kalau untuk bentuknya sumpit Korea itu kayak apa? Dia nggak runcing, dia nggak panjang. Itu sumpit Korea, nggak runcing, nggak panjang. Nah, ini bonus satu lagi. Katanya pakai sumpit besi itu susah katanya. Tapi kalau aku udah biasa pakai sumpit besi ya, karena orang Korea. Untuk aku pakai sumpit kayu atau sumpit plastik atau apapun itu sama aja. Tapi katanya yang nggak biasa pakai sumpit besi itu lebih susah. Jadi mungkin itu bonus untuk kita orang Korea bisa menggunakan sumpit dari bahan apapun karena kita udah terbiasa dengan sumpit berbahan besi. Nah, jadi video kali ini sampai sini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Video berikutnya aku mau bicara mengenai beberapa makanan yang bersejarah dan cerita yang ada di balik makanan itu. Tetap subscribe, share, dan like video ini. Follow Instagramku yang ada di belakang nanti. Oke, terima kasih. Bye-bye.